Selamat siang, selamat datang di channel Coffee Technician. Masih sama Om Surya. Hari ini seperti biasa kita akan bahas lagi nih tentang mesin-mesin yang biasa digunakan atau pada umumnya ada di kedai-kedai di Indonesia. Oke ya, sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, selalu share channel kita agar kita bisa berikan nih paparan the truth behind the hype. Oke ya. Ini apa? Ini mesin yang akan kita bahas. Ini umum, kita sering lihat nih ada di kafe-kafe atau ada di kedai-kedai, bahkan banyak juga praktisi-praktisi yang review mesin ini. Ini DeLonghi yang umum sekali digunakan, dibicarakan bahwa dia tepat digunakan untuk di mini kedai, mini cafe. Coffee Technician akan bahas tentang apanya? Seperti biasa, Coffee Technician bahas the truth-nya ya. The truth lebih ke arah pemaparan secara detail mesin ini, kenapa dia bisa banyak yang gunakan ya. Oke, mesin DeLonghi ini mempunyai tipe, saya nggak hafal, saya akan lihat di bawah. Ini DeLonghi-nya tipenya ECP3121 dengan wattnya 1100, maksimum pressure 15 bar ya teman-teman semua. Itu spesifikasinya, dan dia tetap masih pakai water tank. Pressurized porta ada di sini, pressurized portanya. Ini pressurized porta. Seperti biasa, pressurized ciri khasnya ya. Dia nggak perlu ditamping. Pakai tangki. Kelebihannya, kenapa ini banyak yang gunakan di cafe atau di mini kedai di Indonesia? Pertama, ini sangat mudah didapatkan. Ingat ya. Pertama, ini sangat mudah didapatkan di toko-toko online di Indonesia. Kedua, harganya yang cukup terjangkau, kisaran 3 jutaan. Nggak mungkin sampai 5 juta atau 6 juta sih ya, Coffee Technician lihat. Cara penggunaannya pun mudah. Seperti biasa, mesin ini ada group head, ada steam one. Steam one itu bagian atau part yang untuk steam susu di sebuah mesin espresso. Cara mengoperasikannya sangat simple. Ini tombol on off-nya di sini. Ini nanti kita bisa pilih di sini mau brewing, mau steaming. Di tombol steamnya di sini. Oke ya. Seperti yang kemarin Coffee Technician bilang, di mesin ini aja tekanan pompanya 15 bar. Pompa yang digunakan sama seperti yang sebelumnya, vibration pump. Sudah upload belum ya? Mungkin nanti di-upload. Kalau sudah upload, dilihat dulu vibration pump itu apa, rotary pump juga apa. Nanti ada bahasan-bahasan di sana. Ini tadi pilihannya sudah jelas ya. Mudah didapatkan, sangat terjangkau untuk kita yang mau usaha di bidang kopi. Terjangkau 3 juta sudah bisa. Kelebihan laginya apa? Ini yang lumayan, durabilitasnya lumayan. Menurut Coffee Technician ini lumayan. Dia tidak akan rusak ketika pertama listrik. Ingat, selalu Coffee Technician tekankan di listriknya. Wattnya tadi jelas ya, 1100 watt. Ketika listriknya jelas, 1100-nya stabil, voltasenya juga ingat harus stabil. Maka ini mesin standar aja untuk bikin di menu espresso sekitar 20 cup, 30 cup sehari ya. Masih sanggup, tapi kita harus tahu teknis ritme penggunaannya. Kekurangannya, Coffee Technician selalu bilang, material yang digunakan ketika kita mesinnya komersial, maka dia akan metal. Ini full plastik. Plastik ya, less metal. Metalnya cuma ini aja nih. Ini metalnya nih. Nah, penggunaannya juga mudah, itu juga kelebihan ya. Penggunaannya mudah, tinggal geser kiri switchnya, geser kanan switchnya, mau steam atau mau buat espresso. Untuk steam susunya juga tinggal tekan aja, bukan pakai yang kalau kita bilang drat ya, seperti baut gitu. Ini apa kekurangannya? Kekurangannya, semua mesin punya kekurangan. Cuma Coffee Technician di sini bilang secara terbuka mesin ini cukup untuk kita memulai standar bisnis dibanding, kalau menurut Coffee Technician ya, dibanding yang Vero, Gen atau yang sekelas itu di bawah ini soalnya ya. Itu tidak sekuat ini. Dari materialnya berbeda, plastiknya beda. Material di dalamnya ini, di dalamnya dia materialnya itu sangat-sangat berbeda dengan klasifikasi mesin yang di bawah 3 juta tadi. Ini kisaran 3 juta startnya kalau nggak salah ya. Umumnya seperti itu. Bagaimana perawatannya? Sangat mudah perawatan mesin ini. Yang penting kita tahu ini pertama portafilternya itu pressurized, berarti dia tidak perlu ditamping.
Jadi memang sudah pure 15 bar, air sudah melalui kopi di sini. Dan dia ini cukup disikat-sikat aja, sama paling utama itu air, tadi sudah listrik ya. Yang kedua itu air, airnya mesti benar, karena kalau airnya nggak benar nanti jadi kerak nanti menghambat jalur, overheat, nah akhirnya rusak. Seperti itu ya. Teman-teman mau beli gimana nih Coffee Technician? Mau beli nggak masalah. Coffee Technician paparkan di sini adalah tadi dari banyak yang bilang bisa, beneran bisa digunakan di menu kedai gitu ya, bisa, sangat bisa. Tapi kembali teknisnya ketika kita handling dengan mesin ini seperti apa sih ketika digunakan handlingnya, karena di luaran sana atau umumnya orang hanya memberitahukan acuannya, oh bikin espresso seperti ini, bikin steamnya seperti ini. Dia tidak memberikan acuan how to handling ketika ini kita gunakan dalam kegiatan light komersil, apalagi full komersil ya. Kalau full komersil sudah pasti ini tidak mumpuni gitu. Keputusan semua kembali ke teman-teman ya. Kemarin sudah ada beberapa bahasan juga, kita bilang secara watt, secara sistem semua hampir mirip. Ini dengan yang prosumer, wattnya sudah di atas 1000 pastinya. Secara sistem pastinya semua untuk membuat espresso dia hanya menggunakan portanya pressurized dengan ciri khas tekanannya pure 15 bar ya. Daya tahannya semua kembali ke teman-teman semua deh. Gini, ada satu hal yang Coffee Technician ini mau berikan ya, mau beritahukan, mesin apapun, semahal apapun, sebagus apapun, itu butuh perawatan. Perawatan umum dengan perawatan secara technician, secara kita teknisi yang menangani itu sangat-sangat berbeda. Gampangnya gini, simpelnya motor, mobil, kulkas, AC, semua butuh perawatan oleh teknisi. Sama dalam hal mesin juga, dalam bisnis ini, mesin ini kita butuh perawatan oleh teknisi. Kapan itu dilakukan? Kalau Coffee Technician selalu sarankan gini, kita pilih antara dua. Kita bisa pilih dari banyaknya yang dihasilkan oleh mesin ini, banyaknya produk yang dihasilkan atau dibuat oleh mesin ini. Yang kedua, dari waktu, karena dengan dia standby, ini gambaran umum ya, faktanya, aktualnya di lapangan, dia tidak ada tamu nih standby. Ketika standby pun, dia tidak membuat apapun, itu tetap perlu dirawat. Makanya di situ ada pilihannya, Coffee Technician bilang, dari banyaknya pembuatan atau produk yang dihasilkan, kedua dari waktu. Biasanya untuk ringannya bulanan itu biasa hanya membersihkan ini dan portafilter, group head di sini ya. Ini group headnya di sini dibersihkan agar tidak mampet. Tapi tetap perlu yang namanya overhaul system dalam setiap mesin apapun. Mau semahal apapun, sebagus apapun, semurah apapun, semua butuh technician untuk overhaul system. Jadi gambarannya gitu ya teman-teman ya. Itu clue aja. Untuk mesin ini DeLonghi, kesimpulan dari Coffee Technician, setelah kita lihat di lapangan, kita juga sering tes mesin-mesin seperti ini, kita juga banyak menerima servisan mesin-mesin seperti ini. Selalu Coffee Technician bilang tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Semuanya ini tepat pada peruntukannya. Peruntukannya seperti apa? Ketika kita tahu akan digunakan di komersial, baik di light komersil, berarti kita tahu teknisnya ini seperti apa. Ketika kita di home brewing, apalagi memang ini mesin dibuat untuk di home use ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan. Teman-teman nggak beli, Coffee Technician nggak bilang untuk nggak beli ya. Coffee Technician bilang paparan mesin ini. Kalau Coffee Technician sendiri lebih pilih daripada ini ya, 3 juta sekian. Mendingan kalau Coffee Technician mendingan nabung lagi, beli yang prosumernya. Prosumernya itu seperti apa? Ada, nanti tinggal lihat list video di Coffee Technician, ada tuh mesin-mesin ya. Mesin ini oke, 3 jutaan Coffee Technician bilang. Oke juga harganya. Build quality-nya semua ini bagus, lebih bagus dibanding semua ya. Lebih bagus dibanding mesin-mesin yang di bawah dia. Untuk durabilitasnya tetap Coffee Technician tadi bilang apa? Semua mesin apapun itu, semahal apapun itu butuh perawatan oleh teknisi. Oke ya, sampai sini dulu video kita untuk yang saat ini DeLonghi espresso mesin yang kita sering temui
di kafe-kafe atau di kedai-kedai di Indonesia. And jangan lupa selalu Coffee Technician bilang share dan subscribe channel kita agar kita bisa update-update terus tentang mesin kopi, coffee gear atau hype coffee di Indonesia. Thank you, see you in next vlog. Bye.